Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Lama banget aku nggak bikin video. Hari ini aku pulang kerja, buka YouTube, ternyata ada yang komen, "Kak, lama nggak update video nih." Aku langsung cepet-cepet mandi dan bikin video. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin video-video aku. Ada video kuliner, ada video masak juga, walaupun baru satu, dan video tentang cerita patah tulang. Dan ini video lanjutan dari cerita patah tulang aku yang kedua. Jadi ini video yang ketiga. Di video sebelumnya itu aku update perkembangan patah tulang di 5 bulan. Setelah bikin video itu, aku 2 hari atau 3 harinya langsung berangkat ke dokter untuk kontrol rutin. Keadaan aku datang ke dokter pada waktu itu di 5 bulan, aku masih menggunakan 2 tongkat. Sampai sana dokter bilang, ini udah 5 bulan kamu harus lepas 1 kruk. Sekarang saya mau lihat kamu jalannya gimana kalau pakai 2 kruk. Napaknya udah bener apa salah? Udah kan, jalanlah di depan dokter, nih kayak gini dok, aku napak gitu. Terus kata dokternya, itu napaknya masih salah. Aku udah bener kok ini dok, itu masih ngejungkit. Jadi kata dokter, kalau kita jalan itu yang bener gini, ini lantai ya, ini kaki aku. Kalau yang benar itu begini, tep tep tep, sebelahnya langkah tep, itu yang benar. Sedangkan aku ngelangkahnya masih kayak gini. Paham kan? Jadi kata dokter, langkahku itu masih salah. Kata dokter, ayo dong, itu 1 kakinya harus nampak gini bener-bener, sebelahnya ngangkat, baru kamu ngangkat. Jadi kayak kaki yang sakit itu numpuk, se-full itu, numpuk full gitu. Sedangkan aku kan kayak masih jinjit gitu. Akhirnya diajarin dokter, kayak gini. Aku tetep, itu hampir berapa puluh menit yang aku kebingungan, sampai kayak gimana sih dok yang bener gitu. Sampai pada akhirnya dipegangin tuh sama dokter kaki aku. Jadi pas kayak gini dipegangin supaya nggak ngangkat, jinjit gini, hep gitu. Terus yang terjadi adalah aku kayak pas ngelangkah yang pertama, tep, bener-bener yang kayak gini, nggak jingkit gini lagi. Yang aku rasakan adalah ada kesakitan di waktu itu. Sakit, tapi aku masih bisa mentoleransi rasa sakit itu. Jadi aku pun sendiri kaget kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa sih, ada rasa sakit tapi masih bisa ditoleransi. Jadi selama ini aku itu ternyata ragu dengan langkah aku. Itu yang bikin aku masih ngejungkit gitu. Sampai akhirnya dokter bilang, ya itu betul langkahnya. Aku sendiri kayak yang happy kayak, oh ternyata gini aja tuh. Oh ternyata kayak gini. Oh bisa kok. Kenapa nggak dari kemarin? Ngelangkahnya udah bener. Terus tiba-tiba dokter bilang, itu kaki yang sakit sebelah kiri dok gitu. Sebelah kiri. Lepas kruk yang sebelah kiri. Agak kaget aku kak. Terus jadi akhirnya lepas kruk yang sebelah kiri. Langkahnya kayak tadi. Bener guys. Aku ikutin langkah yang kata dokter itu bener. Aku udah lancar, jalannya langsung pakai 1 tongkat. Keluar dari ruangan dokter, aku tuh kayak senyum-senyum sendiri pakai 1 tongkat. Aku sudah 1 tongkat nih gitu. Ya, ini video pertama kali aku jalan keluar ruangan dokter dengan 1 tongkat. Udah bisa. Perhatiin kaki sebelah kiri aku, itu napak yang benar menurut dokter. Oke. Jadi berjalan dengan 1 tongkat itu aku hampir 2 minggu. Udah nyaman banget. Bener deh, kalian tuh emang harus kontrol dokter dan ikutin anjuran dokter. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak tahu yang bener itu gimana. Dengan kesotoyan aku yang aku udah bener nih langkahnya, ternyata tetap salah. Dan ini salah dok, ini udah bener dok. Enggak, itu masih salah. Setelah ngikutin kata-kata dokter, ternyata emang bener, langkah tuh jadi lebih enak pakai 1 tongkat kemana-mana. Sampai pada akhirnya aku 2 hari setelah dari dokter itu, aku dibawa ke supermarket. Udah kayak orang jalan normal gitu.
Nih lihat videonya. Dilihat dari jalannya ini udah lebih nyaman ya. Tuh lebih santai. Duh ibu mau beli apa bu? 2 minggu pakai tongkat, aku ngerasa kayak aku udah kuat deh kalau lepas tongkat ini satu gitu kan. Step pertama aku kayak dari kamar, keluar kamar sekitar 6 langkah, 7 langkah gitu, lepas tongkat. Oh iya bisa nih, tapi masih capek gitu ya kan, namanya juga 5 bulan pakai tongkat. Lepas kruk ya kaget dong. Dari hari ke hari belajar terus di rumah aja lah dulu. Jadi dalam 2 minggu itu aku kayak di dalam rumah udah lepas kruk sama sekali, walaupun jalannya masih pelan-pelan, masih pegang dinding, masih minta pegangin orang rumah gitu pelan-pelan, nggak langsung blok lepas jangan, enggak. Nah ini kondisi aku setelah 2 minggu pakai satu tongkat. Tiba-tiba aku kayak mau jalan gitu kemana gitu kemarin, udah aku lepas tongkat aja gitu. Nih video aku pertama kali aku jalan tanpa tongkat di depan rumah, kalian harus lihat. Lari dong, sprint. Lihat gak sih wajah bahagia aku lepas tongkat. Finally aku lepas tongkat. Sesenang itu. Bersyukur juga, walaupun kayak masih mungkin kayak ya kalian lihat lah ya, masih tertatih karena memang di kaki juga masih ada pennya kan, namanya juga masih ada benda di dalam kaki. Jadi kita jalannya ya masih, tapi itu udah bikin aku happy banget. Kayak aku ternyata bisa nih ngelewatin ini semua gitu. Sampai pada akhirnya aku ke kantor tanpa tongkat, naik tangga tanpa tongkat. Harus tetap kayak hati-hati dan pelan-pelan, masih pelan-pelan juga. Tapi udah seneng banget karena nggak perlu pakai kruk lagi. Sampai satu waktu aku jalan ke undangan, ada teman aku menikah, jadi aku datang lah. Dan ternyata medan jalannya ke sana tuh kayak masih ada batu-batu gitu, jadi ya pelan-pelan lah ya kan, agak turun gunung juga. Sampai aku kayak ngerasa capek banget nih, merasa kepayahan gitu kan, walaupun dipegangin juga sama teman aku. Dan tiba-tiba gak sanggup aku mau cerita ini guys. Sampai tiba-tiba aku kayak merasa lelah gitu kan. Terus di depan jalan itu aku nggak kenal, ada ibu-ibu aku nggak kenal ngomong gini, ya ampun kasihan banget jalannya pincang. Tuh kayak mengubah hari-hariku yang seminggu itu udah bahagia banget. Sampai mungkin orang-orang di sekitar aku tuh tahu gimana aku bahagianya. Sampai kalau ketemu orang aku kayak hai orang-orang yang aduh hati-hati Mbak Dita, tapi aku kayak hai aku udah lepas tongkat loh gitu. Di hari itu aku kayak aduh sedih banget gitu dengar. Mungkin ibunya nggak niat kayak gitu, ibunya mungkin biasa aja kata-katanya, tapi nggak tahu ada hal yang di hati aku tuh kayak iya ya aku jalannya pincang ya. Aduh aku nangis deh, skip dulu ya, jalan aku nih nggak normal ya gitu. Sampai nggak tahu lebay banget nggak sih, malamnya tuh aku tuh nangis, bener-bener semalaman aku nangis. Sampai besoknya tuh lagi foto-foto pakai baju merah putih di kantor, itu mataku bengkak banget. Saya nggak tahu sih, mungkin kalian ada yang ngomong lebay nih gitu kan, tapi ya namanya juga lagi bahagia banget.
terus ada yang nyadarin kamu tuh jalannya pincang. Mungkin ibunya nggak gitu maksudnya gitu kan. Tapi dari sini aku tuh kayak ngerasa, oh berarti kita tuh satu kata yang kita lemparkan yang menurut kita tuh biasa aja gitu, itu bisa nyakitin hati orang guys. Itu bisa nyakitin hati orang dan ngerusak kebahagiaan orang. Jadi hati-hati dengan berkata-kata. Aku tuh orangnya nggak baperan sih sebenarnya guys. Kalau misalnya temanku ada yang ngomongin aku aja, kamu nih gini, udah biasa aja gitu. Cuman mungkin karena aku lagi ada di fase baru bahagia, terus dipatahin gitu loh, gimana sih? Lebay banget sih. Ya gitu, jadi kita kalau bisa berkatalah yang baik gitu kan. Teman-teman dan keluarga aku tuh luar biasa sih guys. Gak ada satupun yang ngasihani aku dengan kata-kata itu gitu. Aku baru sadar juga, ternyata orang-orang terdekat aku tuh sebegitu ngejaga hati aku banget gitu. Gak ada yang ngasihani aku dengan cara itu. Baru satu ibu yang gak kenal itu. Maaf ya guys, gak drama, no drama. Oke, jadi buat kalian yang masih berjuang dari patah tulang, sembuh dari pasca operasi pasang pen, tetap semangat. Dan aku banyak banget loh punya teman-teman baru yang nge-DM di Instagram aku, yang tanya-tanya, yang sharing, kak emang ini kayak gini. Silahkan guys, aku dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena kayak kemarin ada yang bilang, kak ini kaki aku habis operasi kok kering banget, terus bengkak. Ya aku juga kemarin kayak gitu guys, gitu. Aku kemarin gitu juga deh. Gak apa-apa, kasih Vaseline gel aja, itu cepet banget ngeringnya gitu. Jadi banyak tips-tips yang mungkin aku nggak bisa share di video ini. Buat kalian yang masih berjuang untuk sembuh, aku juga masih untuk kembali normal. Tetap semangat, dan kalau mau sharing-sharing silahkan sharing di DM Instagram aku Ajita Radita. Aku pasti jawab dengan senang hati. Oke guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang nonton video ini. Ntar aku update lagi perkembangannya gimana. Dan oh iya, info dari dokter, katanya tulang itu akan kembali kuat seperti semula di bulan ke-8. Jadi sebelum ke bulan ke-8, hati-hati beraktivitasnya karena tulangnya belum kuat sempurna. Itu info dari dokter. Dan untuk lepas pen aku tanya, dok kapan nih lepas pennya? Oh kalau untuk lepas pen itu di setahun lebih lah, 1-2 tahun baru bisa lepas pen, karena itu di kaki kan, butuh kekuatan tulang yang full banget sebelum dilepas pennya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe dong, biar aku semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah. Memory lane, isn't that too far away?